Welcome to my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Lama tak berjumpa ya teman-teman. Mohon maaf, aku cukup lama banget kemarin gak upload video dan baru upload sekarang. Dan video ini sebenarnya harusnya rilis di awal bulan September ini, tapi karena beberapa alasan tertentu dan beberapa acara, juga kondisi yang tidak memungkinkan aku untuk upload video atau edit-edit video ya, karena kebetulan anak-anak juga sakit gitu gantian. Alhamdulillah sekarang udah pada sembuh, udah pada sehat, dan pas udah pada sehat semua gantian aku yang sakit, jadi bener-bener nggak memungkinkan gitu deh. Tapi alhamdulillahnya sekarang semuanya udah sehat dan aku juga udah fit lagi, jadi insya Allah bisa mulai upload video lagi. Tapi sebelumnya aku minta maaf banget ya, video evaluasi anggaran bulanan Agustus dan budgeting September ini benar-benar telat banget teman-teman, karena baru bisa dirilis pas tanggal 20-an ini ya. Dan ini tuh udah mau memasuki bulan Oktober sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh, karena kan nggak afdol rasanya kalau aku udah bikin video budgeting tiap bulan tapi yang bulan September ini hilang gitu kan, nggak enak ya. Jadi tetap aku upload aja videonya, dan buat teman-teman yang masih mau menonton aku ucapkan terima kasih banyak. Oke, langsung aja kita masuk ke evaluasi budgeting bulan Agustus kemarin. Ini untuk budgetingnya udah aku sertakan ya anggarannya, dan untuk aktualnya di situ untuk belanja bulanan itu 805.000, jadi minus 5.000 rupiah ya teman-teman. Tapi minus 5.000 rupiah ini aku dapat lagi dari anggaran susu dan popok ya. Jadi untuk susu dan popoknya itu nggak ada sisa. Kemudian untuk belanja mingguan, tiap minggunya itu aku anggarkan 300.000 rupiah. Jadi totalnya untuk 4 minggu itu 1.200.000 rupiah, dan alhamdulillah nggak ada sisa juga ya teman-teman. Kemudian untuk anggaran beras 25 kg itu aku anggarkan 300.000 rupiah, dan aktualnya itu harganya 290.000 rupiah. Jadi alhamdulillah masih ada kembalian dan sisanya sebesar 10.000 rupiah. Kemudian untuk anggaran listrik, wifi, dan pulsa itu udah harga pasti, jadi udah flat dan pastinya nggak akan ada sisa. Jadi harganya udah pasti segitu tiap bulannya. Kemudian untuk anggaran arisan, iuran RT juga sama ya teman-teman, udah pasti 135.000. Kemudian untuk bensin tiap bulannya aku anggarkan sebesar 500.000 rupiah, dan alhamdulillahnya karena Pak Su itu bulan kemarin itu jarang banget pakai mobil, jadi lebih sering pakai motor, otomatis bensinnya lebih hemat, jadi cuma habis 300.000 rupiah, dan alhamdulillahnya ada sisa sebesar 200.000 rupiah. Begitu juga untuk anggaran tabung gas, alhamdulillah ada sisa sebesar 24.000 rupiah, sedangkan untuk anggaran air minum dan jajan anak otomatis habis ya teman-teman. Nah di sini untuk total sisanya itu sebesar 229.000 rupiah sebetulnya, karena dikurangi dari minus yang 5.000 rupiah tadi. Tapi karena aku bilang tadi ya, yang minus 5.000 rupiah itu aku ambil dari jatahnya susu dan popok gitu kemarin tuh pas belanja bulanan. Jadi alhamdulillah di sini kenyataannya itu sisanya 234.000 ya uang tunai yang aku pegang dari sisa anggaran bulan kemarin. Dan untuk sisa anggaran bulan kemarin itu biasanya nggak aku simpan atau nggak aku tabung ya teman-teman, tapi aku simpan itu untuk dana jaga-jaga di bulan kedepannya, karena aku tuh sebisa mungkin nggak mau ambil tabungan dana darurat ya. Jadi kalau misalnya bulan ini ada sisa berapapun itu nggak akan aku tabungin kemanapun, tapi akan aku simpan sebagai uang cadangan atau uang jaga-jaga untuk bulan berikutnya, yaitu bulan September ini. Karena nggak pernah tahu ya pengeluaran itu pastinya kalau misalkan kayak kemarin alhamdulillah bersisa, tapi kita nggak tahu bulan depan ini apakah ada pengeluaran yang tak terduga. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, dan aku tuh pengennya nggak mau ambil dana darurat gitu ya. Jadi biasanya untuk anggaran sisa di bulan kemarin itu aku simpan sebagai uang cadangan, atau bisa dibilang juga sebagai uang darurat yang bisa dipakai di bulan berikutnya gitu sih teman-teman. Karena kalau tabungan dana darurat sendiri aku pisahkan ya, prioritasnya itu kalau misalnya ada yang sakit atau nauzubillah min dzalik ada musibah atau kematian, seperti itulah yang benar-benar darurat banget. Tapi kalau misalkan darurat karena memang kebutuhan gitu ya, maksudnya kebutuhan yang tak terduga itu kalau bisa sebisa mungkin aku nggak ngambil dari darurat yang tabunganku itu, tapi dari sisa-sisa anggaran bulan kemarin.
Untuk sisa anggaran sendiri, aku tuh bukan yang harus sisa banget sih teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak bersisa atau habis pun dananya nggak jadi masalah, karena itu emang udah dibajetin segitu ya. Semampu aku tuh, aku ngaturnya tuh segitu gitu loh teman-teman. Dan aku tuh ngerasa karena udah ada anggaran untuk menabung gitu ya, menabung dana darurat, sinking fund dan lain sebagainya. Jadi aku nggak terlalu yang berambisi banget harus sisa terus ditabung lagi gitu loh. Karena menurut aku tuh udah nabung gitu ya, di awal bulan aku udah nyisihin. Jadi kalaupun ada sisa itu kayak reward gitu loh buat aku sendiri. Jadi semacam self reward gitu. Jadi kalau misalnya uang cadangan sisa bulan kemarin ini untuk bulan depan dan ternyata bulan depan itu nggak ada pengeluaran tak terduga gitu ya, ya udah uang itu bakalan aku pakai gitu. Entah aku pakai beli sesuatu atau misalnya aku pakai untuk makan di luar atau untuk jajan kayak gitu sih. Jadi nggak harus yang disimpan ditabung lagi buat apa gitu, enggak ya teman-teman. Karena kalau kayak gitu aku udah ngalamin, nanti tuh jadinya tuh bakal jenuh banget sih, bosen gitu ya. Menabung tuh jatuhnya tuh bosen, jadi nggak kayak kebiasaan gitu loh. Aku tuh udah membiasakan hal seperti ini, jadi alhamdulillahnya aku enjoy gitu loh. Jadi balik lagi sih ke teman-teman semua, kalau teman-teman memang lebih enjoy uang sisanya itu ditabung lagi gitu ya, kan emang lagi semangat nih, ya nggak apa-apa, itu malah lebih bagus. Cuman kalau aku sendiri tuh kalau kayak gitu tuh yang ada tuh aku tuh nanti bosen dan jenuh gitu ya, dari pengalaman aku. Jadi kalau ada uang sisa itu aku anggapnya itu kayak self reward, atau aku pakai untuk uang cadangan di bulan berikutnya karena aku nggak mau pakai tabungan darurat aku. Dan kalaupun memang nggak kepake juga, biasanya aku belanjakan untuk beli sesuatu atau makan di luar, pokoknya have fun gitu deh. Sedangkan untuk tabungan pendidikan anak-anak juga aku udah mulai ya teman-teman, sebetulnya dari lama, tapi memang aku nggak menyisihkan tiap bulan banget. Kenapa? Karena aku memang lagi kejar target dulu untuk menyisihkan tabungan dana darurat sebesar 12 kali pengeluaranku ya teman-teman. Jadi aku sama suami fokus ke target itu dulu. Sedangkan untuk pendidikan anak-anak itu aku udah mulai nabung. Aku memang udah buka rekening juga khusus tabungan pendidikan anak. Tapi kita nabung itu kalau misalnya kita ada rejeki yang lebih, kayak ada bonus atau lain sebagainya gitu ya, itu pasti kita sisihkan untuk tabungan pendidikan anak. Sedangkan untuk bulan-bulan biasanya, kalau pendapatannya seperti biasa, kita fokus dulu kejar target tabungan dana darurat. Dan kalau misalnya dana daruratnya sudah tercapai, baru kita akan alihkan ke tabungan pendidikan anak yang bakal kita rutinkan tiap bulannya kita tabung ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena memang fokusnya aku dan suami itu prioritasnya kita ke tabungan dana darurat terlebih dahulu. Karena kalau menurut aku dan suami itu, hasil diskusi kita itu, tabungan dana darurat itu yang pasti cepat atau lambat kapanpun itu sewaktu-waktu bisa kita butuhkan gitu loh teman-teman. Pasti akan kita butuhkan sewaktu-waktu, entah cepat atau lambat. Berbeda dengan tabungan pendidikan anak yang dimana anak-anakku juga masih balita ya sekarang, maksudnya tuh masih jauh gitu loh jalannya, jadi masih bisa ditunda terlebih dahulu. Walaupun kita nggak nabung sama sekali, enggak ya teman-teman. Jadi kalau ada bonus-bonus itu kita pastikan alokasikan juga untuk pendidikan anak. Tapi untuk sekarang ini nggak kita rutinkan tiap bulan, karena kita memang fokus ke tabungan dana darurat dulu supaya tercapai dan sesuai dengan target kita. Karena menurut kita dana darurat itu penting banget ya. Jadi balik lagi sih ke prioritasnya teman-teman. Kalau kalian bisa sambil menabung dana darurat dan bisa sambil menabung dana pendidikan, itu nggak apa-apa, itu malah bagus banget ya. Cuman kalau aku dan suami sendiri memang sekarang belum bisa untuk merutinkan dana pendidikan ya. Jadi kita itu fokusnya ke dana darurat dulu. Karena kalau misalkan dana daruratnya itu nggak ada dan nggak tercapai gitu ya, percuma. Aku pikir tuh kalau aku nabung dana pendidikan, ujung-ujungnya pas lagi darurat atau genting itu dana pendidikan itu bakalan kepake juga sih, karena pas darurat itu kan. Jadi aku prioritasnya tuh ke dana darurat terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja masuk ya ke budgeting bulan September ini teman-teman. Kurang lebih nggak beda jauh ya sama budgeting di bulan kemarin, di bulan Agustus kemarin. Tapi di sini tetap ada dana spesial ya teman-teman. Jadi dana spesial itu dana yang memang khusus aku anggarkan di bulan tersebut, karena memang akan dikeluarkan dan akan digunakan di bulan tersebut. Jadi di bulan September ini rencananya aku mau pulang kampung ke kampung halamanku di Serang, Banten. Kebenaran sahabat aku juga nikah ya teman-teman. Jadi kita harus ke sana dan aku suami tuh mau ke sana. Otomatis kita harus
menganggarkan sebagian dana untuk transport seperti bensin, bayar e-tol, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, untuk pendapatannya sendiri seperti biasa aku samarkan atau aku sensor ya teman-teman untuk menghargai privasi suamiku juga. Dan di sini untuk pendapatannya sendiri hanya dari suami ya, karena suami aku bekerja sedangkan aku hanya seorang ibu rumah tangga yang di rumah aja ya teman-teman. Kemudian untuk pengeluarannya seperti biasa aku bagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori giving atau memberi, saving atau menabung atau menyimpan ya, kemudian juga living untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang pasti dikeluarkan setiap bulannya. Untuk budgeting September ini nggak berbeda jauh dari bulan kemarin ya teman-teman, karena di sini juga ada dana spesial yang dianggarkan karena aku mau pulang kampung tadi ya, karena ada sahabat aku yang nikahan. Tapi kalau misalnya di bulan tersebut tidak ada dana spesial, biasanya aku bisa menyisihkan untuk dana pendidikan anak, bahkan untuk tabungan haji juga ya teman-teman. Jadi aku juga udah mulai menabung untuk haji berdua ya sama suamiku. Tapi kita nggak rutinkan tiap bulan karena memang sesuai dengan kondisi dan keadaan juga ya. Kalau misalnya ada dana spesial yang memang harus dikeluarkan di bulan itu, ya kita nggak bisa juga untuk nabung haji dan juga pendidikan anak-anak. Yang penting untuk dana darurat itu udah jadi prioritas kita banget ya, itu harus diutamain banget. Begitu juga dengan sinking fund dan juga tabungan hari raya kurban, itu udah prioritas banget yang memang tiap bulan itu wajib banget dianggarkan. Sedangkan untuk tabungan haji dan juga tabungan pendidikan itu akan kita sisihkan kalau seandainya tidak ada dana spesial di bulan itu, dan juga kita ada rezeki lebih seperti bonus-bonus dan lain sebagainya, itu pasti kita sisihkan. Jadi untuk budgeting sendiri balik lagi sesuai dengan kondisi dan keadaan juga prioritas teman-teman di rumah ya. Oke, balik ke budgeting. Untuk kategori giving atau memberi ini seperti biasa ya teman-teman, aku selalu menyisihkan zakat penghasilan sebesar 2,5% dari total penghasilannya suami. Itu wajib banget tiap bulannya aku sisihkan. Kemudian juga untuk orang tua dan juga sedekah subuh ini bersifat fleksibel. Kemudian kategori selanjutnya yaitu saving atau menyisihkan ya. Di situ ada 4 kategori atau 4 ya yang aku sisihkan, yaitu untuk tabungan dana darurat yang memang sudah aku prioritaskan terlebih dahulu. Kemudian juga tabungan hari raya kurban dan juga sinking fund itu juga wajib banget tiap bulan aku sisihkan, karena memang tiap tahun itu pasti akan digunakan untuk berkurban di Idul Adha. Dan juga sinking fund itu biasanya aku untuk bayar pajak kendaraan mobil gitu ya, dan juga lain sebagainya. Kemudian untuk dana spesial di sini di bulan ini tadi aku bilang ya, kalau aku mau pulang kampung pastinya aku harus menyisihkan sebagian dana yang akan aku pakai di bulan ini untuk transport dan lain sebagainya ya saat aku pulang kampung ke tempat orang tua aku nanti. Untuk dana daruratnya sendiri seperti biasa aku sisihkan sebesar Rp500.000, sedangkan untuk tabungan hari raya kurban Rp300.000 dan sinking fundnya Rp200.000. Untuk dana spesialnya aku anggarkan Rp800.000, dan nanti kalau misalnya kurang atau ada hal-hal tak terduga, aku masih ada sisa anggaran dari bulan kemarin sebesar Rp234.000 tadi yang aku bilang itu akan menjadi anggaran cadangan atau anggaran darurat yang bisa dipakai di bulan ini gitu. Jadi gitu ya teman-teman, cara aku ngatur keuangan ini seperti ini. Pokoknya lebih fleksibel lagi ya. Kalau teman-teman itu nggak harus ngikutin aku atau nggak harus ngikutin yang lain, sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan juga dengan kemampuan dan prioritas teman-teman di rumah sih. Intinya gitu sih. Pokoknya dibawa enjoy aja ya teman-teman untuk menabung atau budgeting ini. Nah, jadi untuk total dana saving atau yang disisihkan ini sebesar Rp1.800.000, dan ini untuk anggaran sisa bulan kemarin sebesar Rp234.000 ini akan aku simpan. Kemudian lanjut ke kategori living atau kebutuhan hidup sehari-hari yang pastinya tiap bulan aku keluarkan itu kurang lebih segini ya teman-teman. Di sini ada apa aja? Di sini pastinya ada anggaran untuk belanja bulanan ya. Untuk belanja bulanan sendiri aku sisihkan sebesar Rp800.000. Jadi pokoknya tiap bulannya, setiap belanja bulanan itu aku maksimalkan totalnya tuh 800.000 ya, jangan sampai over budget. Ini termasuk semua kebutuhan yang ada di rumah ya teman-teman, termasuk bumbu-bumbu dapur kayak garam dan lain sebagainya, bumbu-bumbu instan dan juga sabun-sabun dan lain sebagainya. Kemudian ada juga anggaran popok dan susu anak, karena di sini kondisinya aku punya 2 balita, jadi aku menganggarkan popok dan susunya itu besar ya teman-teman, sebesar Rp2 juta. Sebenarnya nggak 2 juta banget habisnya sih, sekitar 1.900.000 sekian gitu loh, masih ada sisa sedikit gitu. Kemudian
untuk kategori yang ketiganya itu pastinya ada belanja mingguan. Ini untuk masak gitu ya, tiap minggunya aku anggarkan satu minggunya itu Rp300.000. Jadi untuk 4 minggu totalnya ada Rp1.200.000. Kemudian untuk anggaran beras, di sini aku pakai beras 25 kg karena kondisinya ada 3 orang dewasa dan 2 balita, dimana anak-anak aku juga udah makan nasi. Jadi aku pakai berasnya yang 25 kg dan di sini aku anggarkan sebesar Rp295.000 ya teman-teman. Kemudian untuk listrik, wifi dan pulsa itu udah flat ya, harganya pasti tiap bulan segitu. Untuk listriknya satu bulan itu pasti aku anggarkan sebesar Rp700.000. Aku pakai listrik token ya teman-teman. Kemudian untuk wifi-nya itu udah flat, harganya Rp420.000 dan pulsanya ini aku pakai pulsa Telkomsel prabayar. Selain untuk internetan juga bisa untuk nelpon ke semua operator ya, karena kebutuhan dari pekerjaan suami aku juga harus begitu. Jadi aku pakai pulsa prabayar sebesar Rp350.000 tiap bulannya. Kemudian untuk arisan dan iuran RT-nya juga sama ya teman-teman, tiap bulan ini sebesar Rp135.000, itu udah termasuk dengan iuran RT-nya. Kemudian untuk bensinnya aku anggarkan sebesar Rp500.000 dan air minum aku anggarkan sebesar Rp150.000. Dan yang terakhir aku anggarkan untuk jajannya anak-anak sebesar Rp200.000. Untuk total dari semua kategori living ini sebesar Rp6.950.000 ya teman-teman. Semoga aja di bulan September ini seperti biasa ya, semua pengaturan budgetingnya berjalan dengan lancar. Yang terpenting itu nggak sampai minus dan juga nggak sampai ambil tabungan dana darurat sih teman-teman. Jadi kalau menurut aku suksesnya dari budgeting itu kalau nggak sampai minus ya, jadi cukup gitu sampai akhir bulan. Sekalipun nggak bersisa itu nggak masalah, yang penting nggak sampai minus. Oke, sekarang aku mau langsung atur aja anggaran dananya ke dompet pintar. Sedangkan untuk anggaran saving, kemudian juga belanja bulanan, susu popok, listrik, wifi, Telkomsel itu aku taruh di rekening ya teman-teman, karena kan sebagian aku bayarnya itu lewat m-banking. Jadi di sini untuk nominal tunainya ini cukup untuk belanja mingguan. Jadi yang satu minggunya itu aku sisihkan Rp300.000 ya. Jadi untuk 4 minggu total ada Rp1.200.000. Kemudian juga ada gas dan galon yang memang aku butuh dalam uang tunai gitu ya. Untuk gas dan galon ini totalnya ini Rp250.000. Selanjutnya untuk beras di sini aku anggarkan sebesar Rp300.000 karena memang harga berasnya ini naik ya teman-teman. Biasanya itu 290, sekarang itu jadi 295. Mungkin karena pengaruh BBM naik atau gimana, aku nggak ngerti sih. Kemudian untuk budget jajan di sini untuk jajannya anak-anak sebesar Rp200.000. Jadi untuk jajannya anak-anak ini aku nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena biasanya aku udah stok camilan juga di belanja bulanannya. Kemudian juga aku sering juga masak dan bikin-bikin cemilan gitu. Jadi paling aku anggarkan kalau misalnya sewaktu-waktu lagi pengen jajan di luar aja gitu. Dan kemudian yang terakhir untuk anggaran bensinnya sebesar Rp500.000. Nah ini semuanya sudah aku masukkan ke dalam dompet pintar dan sebagiannya ada di rekening ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.